Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 88 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Wajah Aiden Enzo dingin, tinjunya terkepal, dan dia berjalan menuju pengawal yang ditendang olehnya. Dia mendorong Vivian Low barusan, menyebabkan Vivian Low terluka telapak tangannya dan menghancurkan foto pernikahan dia dan Vivian Low. Sial, selusin pengawal saling memandang dan berjalan ke depan, ingin menghentikan Aiden Enzo, dan berkata, silakan tinggalkan villa. Bang! Aiden Enzo melangkah dan menendang dada pembicara dengan keras, menendangnya mundur beberapa langkah. Anjing yang dibesarkan oleh keluarga Emer. Benar-benar tidak biasa, beraninya kau menggonggong padaku. Aiden Enzo berkata dengan dingin, menatap selusin orang tanpa tanda-tanda ketakutan. Inilah momentumnya. Satu orang dapat menahan selusin orang itu. Siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa Aiden Enzo berada di luar kemampuannya. Namun, selusin pengawal hanya bisa menghancurkan gigi mereka dan menelannya di perut mereka, memperingatkan dengan keras, tolong tinggalkan villa dengan cepat, jika tidak, kami akan bersikap kasar padamu. Selusin pengawal langsung dikejutkan oleh momentum di tubuhnya, terlalu kuat. Apakah ini tuan muda dari keluarga Enzo? Ada aura yang menyesakkan. Ini sama sekali tidak berbeda dengan mereka telah melewati hidup dan mati. Mereka semua penasaran, mengapa tuan muda kaya dari keluarga besar memiliki aura seperti itu. Lakukan, kata pengawal itu dengan tajam. Ini adalah tugas yang diberikan nyonya kepada mereka, jika mereka tidak dapat menyelesaikannya, mereka pasti akan dihukum. Di sini, Geraldine Sol, yang bersembunyi di samping, terkejut melihat Aiden Enzo berkelahi dengan selusin pengawal. Tak disangka, menantunya yang terbuang sia-sia, keahliannya begitu hebat. Jika Aiden Enzo ingin memukulnya sebelumnya, bukankah dia telah dipukuli sampai mati sejak lama? Memikirkan hal ini, Geraldine Sol gemetar ketakutan. Untungnya, anak ini sia-sia, bahkan jika dia punya uang, tetap tidak bisa mengubah temperamen makan nasi lunak. Geraldine Sol memandang rendah Aiden Enzo di dalam hatinya, bahkan jika Aiden Enzo membeli villa, bahkan jika dia tahu bahwa keluarga Aiden Enzo kaya, dia masih memandang rendah Aiden Enzo di dalam hatinya. Ini adalah pemikiran inersia, yang sudah mendarah daging. Jika Anda ingin Geraldine Sol jujur dengan Aiden Enzo, itu seperti naik ke langit. Vivian, kemari. Geraldine Sol menatapnya dengan putus asa ketika dia melihat Vivian Low masih berjongkok di sana. Putriku terlalu bodoh. Tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja dikatakan orang-orang itu? Aiden Enzo telah kehilangan harta keluarganya, artinya, di Aiden Enzo sekarang sia-sia lagi. Sialan Aiden Enzo, dia tidak tahan, dan dia ingin menyakiti keluarga Low-nya. Melihatnya, itu pasti konspirasi dan trik wanita tua Camellia Emer raksasa bersaing untuk properti, dan Aiden Enzo kalah. Memikirkan hal ini, gigi Geraldine Sol gatal karena marah, dan dia tidak sabar untuk keluar dan menendang Aiden Enzo sampai mati. Pada saat yang sama, Aiden Enzo di sana dengan cepat berurusan dengan selusin pengawal. Secara alami, dia juga tidak mendapat perlawanan, dan menerima beberapa pukulan di wajahnya. Pada saat ini, dengan tongkat golf di tangannya, dia berjalan langsung ke pengawal yang menghancurkan foto pernikahan, menatapnya dengan dingin, dan berkata, kamu tidak boleh memperlakukannya seperti itu. Tongkat golf di tangan Aiden Enzo langsung menabrak lengan pengawal itu. Itu langsung menghancurkan tulang tangannya. Apa? Jeritan sengsara bergema di seluruh istana nomor 1. Geraldine Sol gemetar saat mendengarnya, dia menyaksikan Aiden Enzo menghancurkan lengan lawan. Anak ini terlalu kejam, sejauh ini bagus. Saya tidak terlalu banyak sebelumnya. Untuk ini, Geraldine Sol juga sangat beruntung. Pergi. Aiden Enzo memandangi pengawal berjas hitam yang tergeletak di tanah dan berteriak, kembalilah dan beritahu Camellia Emer, jika dia berani membiarkan orang datang lagi, aku tidak keberatan membunuh mereka langsung. Pengawal bangun dari tanah dan lari dari villa karena malu. Aiden Enzo membuang tongkat golfnya, dan segera berlari ke Vivian Low,
dan sangat tertekan melihat dia menangis. Aiden Enzo, foto pernikahan kita. Vivian Low sangat tertekan, memegang foto pernikahan yang dia ambil di tangannya, yang sudah berlumuran darah. Ini adalah satu-satunya foto pernikahan dia dan Aiden Enzo. Tidak apa-apa Vivian, kita bisa pergi syuting lagi, aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Aiden Enzo mendukung Vivian Low, bangkit dan bersiap untuk meninggalkan villa. Dia tidak lupa menoleh dan memelototi Geraldine Sol, memperingatkan, Geraldine Sol, singkirkan pikiran kecilmu, rumah ini milikku. Sisi yang mendominasi bocor. Geraldine Sol hanya menatap kosong ke arah Aiden Enzo dan membawa Vivian Low pergi, mengendarai BMW. Ini, bocah ini, kapan kamu membeli BMW? Sebenarnya bersembunyi dari diriku sendiri. Sial, Guora Low, apakah kamu baru saja melihatnya? Sampah itu benar-benar mengancamku. Mengatakan ini adalah rumahnya. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Villa ini bernamaku, Geraldine Sol. Kamu seperti apa, Aiden Enzo? Geraldine menunjuk dengan kejam ke arah yang ditinggalkan Aiden Enzo, dan mengutuk. Guora Low sangat tidak berdaya dan memindahkan barang satu persatu. Hei Guora Low, katamu, kapan Aiden Enzo membeli mobil, dan dia menyembunyikannya dari kita, apakah dia takut aku tidak bisa mengemudikan mobilnya? Geraldine Sol sangat marah, dia tidak tahu bahwa keluarga membeli mobil, atau BMW. Aiden Enzo dan Vivian Low pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Vivian Low sangat khawatir, menatap Aiden Enzo dan berkata, orang-orang itu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak lagi memiliki hak untuk mengontrol harta benda di keluargamu. Lalu bukankah suaminya miskin dan tidak bersalah? Vivian Low sangat khawatir tentang tindakan irasional apa yang akan dilakukan Aiden Enzo. Aiden Enzo meraih tangan kecil lembut Vivian Low dan berkata dengan senyum lembut, tidak apa-apa, jangan khawatir. Ini masalah besar dan mulai dari awal lagi, bagaimanapun, kita telah seperti ini selama beberapa tahun terakhir, kan? Seperti selama kamu berada di sisiku, semuanya bisa diselesaikan. Vivian Low tersenyum, dengan air mata berlinang, dia bersandar ke pelukan Aiden Enzo dengan sangat terharu, dan berkata, suamiku. Jika benar-benar tidak mungkin, aku akan mengundurkan diri dari perusahaan, dan kemudian kita akan pindah dari villa, ayo beli rumah baru dan buka toko sarapan, oke. Aiden Enzo merangkul Vivian Low, menganggukkan kepalanya, oke. Istri, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku, Aiden Enzo, akan membereskan semua rintangan untukmu. Bahkan tanpa keluarga Enzo, saya, Aiden Enzo, bukannya tidak berguna. Hari berikutnya, Vivian Low pergi ke perusahaan, dan Aiden Enzo pergi ke hotel terbesar di Sanjiang. Kamar presidensial, Aiden Enzo bertemu Baheite. Tadi malam, Aiden Enzo segera mengirim Baheite dari luar negeri. Terakhir kali karena urusan keluarga Sol, Baheite tidak datang ke Sanjiang, itu karena pilihan genis Sol. Ketika Baheite melihat Aiden Enzo, dia sangat bersemangat. Dia membuka tangannya dan memeluknya dengan hangat, Tuan Enzo yang terhormat. Senang bertemu denganmu akhirnya. Aiden Enzo tersenyum. Dia tersenyum, dan berkata langsung ke intinya, Baheite, saya perlu menggunakan semua sumber daya yang telah Anda atur di China selama bertahun-tahun. Semuanya, Baheite menatap Aiden Enzo dengan curiga. Semuanya, ulang Aiden Enzo. Baheite berpikir sejenak, lalu ragu-ragu dan berkata, Tuan Muda Enzo yang terhormat, Baheite adalah kepala pelayan pribadi Anda, dan karena Anda saya terkenal di lingkaran keuangan. Saya secara alami akan memenuhi semua kebutuhan Anda, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa semua sumber daya di negara ini belum siap. Jika diaktifkan sekarang, itu akan merusak rencana besar Anda, apakah Anda yakin? Ya, Aiden Enzo berkata dengan serius. Selama itu untuk Vivian Low, bahkan jika dia menginginkan seluruh dunia, aku, Aiden Enzo, akan memberikannya padanya. Setelah bertahun-tahun persiapan, saatnya untuk menyinari pedang. Setelah meninggalkan kamar kepresidenan, Aiden Enzo langsung bergegas ke perusahaan Bikan. Di ruang konferensi saat ini, Vivian Low sedang sakit kepala, dan telah dikerumuni dan diserang. Semua anggota Dewan Direksi perusahaan hadir, dipimpin oleh keluarga Digo, dan meminta Vivian Low untuk segera memberikan rencana pembagian keuntungan untuk obat baru tersebut. Beirhan Digo duduk dengan santai di kursi utama, memandang Vivian Low yang gemetar karena marah, dan berkata sambil mencibir, Direktur Vivian, Anda harus memberi saya pernyataan yang akurat hari ini.
Sekarang perusahaan farmasi yang bekerja sama dengan seluruh perusahaan memiliki benar-benar berhenti itu telah dipasok, termasuk beberapa pabrik farmasi kami, yang juga telah berhenti berproduksi, dan Beacon saat ini seperti belalang di tali yang sepi, dan akan terbakar kapan saja. Ancaman langsung. Itu benar, Nona Vivian, semua orang menunggu jawaban Anda. Dengan suaminya sampah, keluar dari sini, tidak semua orang bisa menjadi direktur eksekutif. Untuk sementara, semua direktur mengejek dengan dingin, dengan banyak penghinaan dalam kata-kata mereka. Seluruh tubuh Vivian Low gemetar, sekarang dia adalah seorang penyendiri, dipermalukan dan diejek oleh semua orang. Semuanya, maaf, kami sudah memikirkan cara. Percayalah, akan segera ada perusahaan farmasi dan pabrik baru yang memproduksi untuk kami. Direktur Maria sudah keluar untuk membahas kerjasama, Vivian Low menjelaskan sambil tersenyum. Namun, semua direktur memiliki wajah acuh tak acuh. Beirhan Digo mendengus dingin dan berkata, Direktur Vivian, jangan menipu diri sendiri, modal investasi grup Enzo telah dibekukan, dan sekarang perusahaan menghadapi blokade total. Jika keluarga Digo saya menarik modal lagi, Beacon akan hilang. Saat itu Anda, Vivian Low, juga terlibat dalam tuntutan hukum, dan Anda mungkin masuk penjara. Vivian Low sangat bersemangat, tetapi dia hanya bisa menahannya. Matanya sedikit basah, dan dia menurunkan postur tubuhnya. Dia berkata, Tuan Digo, saya harap Anda tidak menarik modal Anda saat ini. Anda juga anggota Beacon, kita harus berbagi kesulitan. Saya yakin selama kita bersatu, kita akan mampu mengatasi kesulitan ini. Maka Direktur Vivian berlutut dan mohon padaku. Beirhan Digo tiba-tiba berkata dengan dingin. Dalam sekejap, semua lelaki tua di ruang konferensi memandang Vivian Low dengan senyum main-main. Mereka sekarang seperti setan kanibal, menunggu untuk memakan Vivian Low, yang seindah bunga di hadapannya. Vivian Low hendak menangis, orang-orang ini sangat tidak tahu malu. Pada titik ini, ancam diri Anda dengan kepentingan perusahaan. Vivian Low tidak punya pilihan, dan Melanie di belakangnya bahkan lebih cemas. Apakah aku berlutut dan memohon padamu, agar kamu tidak mundur? Vivian Low bertanya, itu benar, selama kamu berlutut dan merangkak untuk memohon padaku, keluarga Digoku tidak akan pernah menarik investasi. Beirhan Digo berkata di hadapannya, matanya penuh keserakahan. Baik, Vivian Low terdiam sejenak, lalu menggertakkan giginya. Kemudian, menahan siksaan di hatinya, dia siap untuk menekuk lututnya. Sekelompok pria tua, tersenyum acuh tak acuh seperti ini, dengan keinginan serakah di mata mereka, menatap Vivian Low. Tiba-tiba, ledakan, pintu ruang konferensi ditendang terbuka. Siapa yang berani membiarkan istriku berlutut? Mata Aiden Enzo menyemburkan api, tubuhnya penuh amarah, berdiri di pintu, sepasang mata gorila, menyapu semua orang di ruang konferensi. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo yang tiba-tiba masuk, semua anggota dewan sangat marah. Siapa yang menyuruhmu masuk? Keluar, penjaga keamanan, usir dia. Beirhan Digo adalah orang pertama yang berbicara, penuh amarah. Adapun Aiden Enzo, dia telah meminta bawahannya untuk menyelidiki, dan itu tidak lebih dari suami Vivian Low yang tidak berguna, yang mencari nafkah sebagai orang lunak, dan memasuki perusahaan Beacon melalui pintu belakang. Melihatnya seperti ini, Vivian Low juga bukan karakter yang baik. Namun, Aiden Enzo mengamati semua dengan dingin. Dia berteriak, siapapun yang berani membuat istri saya berlutut, saya akan membunuhnya. Dalam satu kalimat, semua tercengang. Apalagi dengan hawa dingin di sekujur tubuhnya, semua anggota direksi ketakutan, dan semuanya tetap diam. Melanie berdiri di pintu, melihat latar belakang tinggi Aiden Enzo, jantungnya berdebar. Wow, Aiden Enzo ini sangat keren. Begitu mendominasi, begitu maskulin. Sangat menyenangkan bahwa Sister Vivian Low memiliki suami seperti dia. Vivian Low juga menatap Aiden Enzo dengan wajah sedih. Menahan keinginan untuk menangis, dia hampir berlutut dan memohon bantuan sekarang. Kemunculan Aiden Enzo yang tiba-tiba membuatnya merasa sangat aman. Aiden Enzo, ini adalah rapat dewan direksi perusahaan, kamu harus keluar dulu. Vivian Low masih bisa membedakan antara prioritas dan berbisik. Beirhan Digo di sana langsung memimpin, membanting meja, dan cangkir teh di atas meja melompat, berteriak, Direktur Vivian, ini adalah sikap suamimu terhadap kami. Apakah dia tahu untuk apa tempat ini? Beraninya kamu masuk ke ruang rapat dan memarahi kami. Itu bertentangan.
Sampah yang tidak melihat identitasnya dengan jelas, keluar. Direktur Vivian, jika Anda tidak memberi kami penjelasan untuk masalah hari ini, kami tidak akan divestasi. Ya, biarkan dia segera meminta maaf kepada kami. Untuk sementara, semua anggota Dewan Direksi, semuanya menyerang dan mempermalukan Aiden Enzo tanpa henti. Vivian Low juga sedang terburu-buru, dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menarik Aiden Enzo, dan berkata kepada direktur dengan sangat menyesal, "Maaf, saya akan membiarkan dia keluar sekarang." Namun, kata-kata dingin dan mendominasi terdengar di ruang konferensi. Bahkan jika kamu menarik semua modalmu, Beacon tidak akan gagal. Dengan kamu menjadi sampah, Beacon akan memiliki hari yang baik. Aiden Enzo berkata dengan acuh tak acuh, matanya mencerminkan kedinginan. Vivian Low langsung tertegun, suaminya benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Tahukah dia bahwa anggota direksi ini adalah inti dari kepentingan Beacon, dan jika mereka tersinggung, semua modal akan ditarik, dan Beacon akan habis. Dia buru-buru menarik Aiden Enzo, ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang terakhir memberinya pandangan aman dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya untukmu." Bisakah suamiku benar-benar menyelesaikannya? Bukankah hak keluarganya untuk menguasai properti dibekukan? Selusin anggota Dewan Direksi di sisi yang berlawanan semuanya tersenyum dingin ketika mereka mendengar kata-kata Aiden Enzo tentang melampaui batas diri mereka sendiri. Beirhan Digo berkata dengan dingin, "Baik, sepotong sampah yang makan makanan lunak berani mengucapkan kata-kata sebesar itu, maka saya sangat menantikannya, saya ingin melihatnya. Tanpa dukungan finansial dari keluarga Digo saya, di mana dapatkah kamu berasal? Dapatkan investasi baru sebesar 3 miliar. Setelah selesai berbicara, Beirhan Digo meninggalkan meja dengan marah, siap untuk pergi. Sekelompok direktur besar dan kecil di belakangnya juga bangkit satu demi satu, melemparkan dokumen di tangan mereka, dan berkata, "Kami juga menarik modal. Keluarga saya menarik modal, saya juga menarik." Dalam sekejap, lebih dari selusin direktur semuanya mengumumkan divestasi mereka. Ini adalah peristiwa yang menghancurkan bagi Beacon. Vivian Low sedang terburu-buru, sibuk mengejar direktur untuk menjelaskan. Namun, Aiden Enzo berkata dengan tenang, "Saya harap Anda tidak akan menyesalinya ketika saatnya tiba, dan jangan kembali dan memohon kepada istri saya untuk mengizinkan Anda berinvestasi kembali dalam modal." "Gelombang macam apa yang dapat ditemukan?" teriak Beirhan Digo dengan dingin, dan langsung memimpin semua orang keluar dari ruang pertemuan. Melihat selusin direktur meninggalkan ruang konferensi dengan marah, Vivian Low menangis sedih, dan tekanan besar di hatinya tiba-tiba runtuh. Aiden Enzo datang, memeluk Vivian Low dan menghiburnya, "Jangan khawatir istriku, aku akan menyelesaikannya untukmu." Vivian Low melemparkan dirinya ke pelukan Aiden Enzo, menangis dengan sangat sedih, dan berkata, "Aiden Enzo, mengapa kamu melakukan ini? Apakah Anda tahu bahwa jika mereka menarik modalnya, perusahaan akan berakhir, dan ratusan orang di perusahaan akan berakhir?" Vivian Low sekarang tidak mengkhawatirkan dirinya, tetapi tentang perusahaan dan karyawannya. Aiden Enzo memeluk Vivian Low dengan erat dan berkata, "Tidak apa-apa, saya di sini." Vivian Low mendorong Aiden Enzo, menatapnya dengan air mata berlinang, dan berkata, "Bisakah Anda benar-benar melakukannya? Bukankah itu berarti Anda tidak lagi memiliki hak untuk mengontrol harta keluarga? Ini 3 miliar, mengapa Vivian Low tidak terburu-buru?" Tiba-tiba, semua direktur menarik modalnya, meninggalkan kekosongan dana 3 miliar. Dengan keadaan ini, kesehatan akan berakhir. Bisakah Aiden Enzo punya banyak uang? Aiden Enzo membelai rambutnya, dan tersenyum lembut, "Jangan khawatir. Aku punya teman yang seharusnya bisa membantu." "Teman? Teman apa? Bisakah kamu benar-benar membantuku?" "Baiklah." Aiden Enzo mengangguk dan berkata, "Ini mantan teman sekelasku. Aku akan segera menghubunginya." Kekacauan di ruang konferensi telah menyebar ke seluruh perusahaan. Untuk sementara waktu, semua orang dalam bahaya. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa penarikan modal dewan adalah karena ketidakgunaan Aiden Enzo, dan dia bahkan lebih kesal. "Sial, mengapa sampah mengatakan itu? Benar, sampah itu telah banyak merugikan kita. Ini akan berakhir sekarang." Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Direktur Vivian, tapi dia pasti membuat sampah yang tidak berguna itu. Berapa banyak masalah yang ditimbulkan saat Anda merekrut. Ada banyak diskusi di seluruh perusahaan, semuanya memarahi dan memarahi Aiden Enzo. Bahkan Vivian Low dimarahi.
Terutama ketika mereka melihat Aiden Enzo dan Vivian Low meninggalkan ruang konferensi dan datang ke area kantor, semua orang mencibir dan mencibir, buang. Gagal sudah lebih dari cukup, terima kasih telah memecatnya. Direktur Vivian, saya akan mengundurkan diri. Untuk sementara, ada perbedaan pendapat, dan banyak karyawan lama mengancam. Akan mengundurkan diri, untuk mengancam Vivian Low memecat Aiden Enzo. Semua orang dalam bahaya. Bikan sudah pasti berakhir, ini suara semua orang. Vivian Low juga tahu bahwa kesulitan yang dihadapi perusahaan sekarang sangat berat, apakah mungkin mengandalkan Aiden Enzo sendirian? Sobatnya, bisakah dia berinvestasi 3 miliar sekaligus? Mereka yang ingin mengundurkan diri dapat pergi ke departemen personalia untuk menerima gaji 3 bulan, dan saya tidak akan menahan semua orang dan menunda masa depan semua orang. Tentu saja, mereka yang bisa tinggal dan berbagi suka dan duka dengan Bikan, selama Bikan tidak gagal, akan terus berlanjut. Setiap orang memiliki dividen saham, kata Vivian Low, menundukkan kepalanya dan meminta maaf, lalu meninggalkan perusahaan bersama Aiden Enzo. Ini terlalu menyedihkan, dia tidak ingin tinggal. Kembali ke rumah, Vivian Low memberitahu Geraldine Sol dan Guora Low tentang urusan perusahaan, yang juga untuk mempersiapkan mental mereka. Vivian Low, apakah kamu gila? Kamu benar-benar mendengarkan sampah itu. Mengapa dia harus memutuskan untukmu? Jika perusahaan itu hancur, seluruh keluarga kita akan hancur karenanya. Ini semua salah si pengecut itu. Geraldine Sol sangat marah, dia terus berteriak pada Aiden Enzo di sebelahnya. Aiden Enzo juga sangat berpengetahuan. Berdiri di tepi, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Vivian Low berkata dengan tenang, saya akan menangani sendiri urusan perusahaan. Saya memberitahu Anda untuk mempersiapkan pikiran Anda. Selain itu, Aiden Enzo tidak dapat disalahkan untuk masalah ini. Orang-orang itu terlalu banyak menggertak. Geraldine Sol mendengar kalimat ini. Dia tertawa. Marah, wajahnya marah, dan dia menunjuk Aiden Enzo dan berteriak, apapun yang kamu lihat, itu bukan semua karena kamu, hal yang tidak berharga. Saya pikir Anda kaya, tetapi saya memikirkannya nanti. Bersikap baiklah pada kamu, lebih baik sekarang, kamu bahkan tidak bisa mengendalikan properti keluargamu. Kamu sampah, keluar dari rumahku sekarang. Vivian Low dalam suasana hati yang buruk sekarang, dia melirik Aiden Enzo, suamiku, karena aku memilih untuk mempercayainya, aku harus berada di depan yang sama dengannya. Bu, bisakah kamu berhenti membuat masalah tanpa alasan? Vivian Low berkata dengan jijik, masalah ini adalah keputusanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Aiden Enzo. Lagi pula, apa bedanya bagimu jika Aiden Enzo memiliki uang di tangannya? Jika dia punya uang, perlakukan dia dengan baik, dan jika dia tidak punya uang, tidak perlakukan dia sebagai menantumu. Aiden Enzo membeli villa ini. Geraldine Sol memukul dadanya dengan marah, dan memarahi, kamu serigala bermata putih. Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya tidak membiarkan Anda menikah dengannya, dasar sampah. Saya tidak peduli, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kami, biarkan dia pergi, jika terjadi apa-apa, dia bertanggung jawab, kita harus menangkapnya. Vivian Low tahu, jika dia memberitahu Geraldine Sol tentang pertemuan itu, dia pasti merobohkan rumah, dan bahkan mengusir Aiden Enzo secara langsung. Bu, sudah cukup, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Aiden Enzo. Vivian Low berkata dengan dingin. Terkunci. Geraldine Sol sangat marah, menamparkan wajah Vivian Low langsung, menunjuk hidungnya dan memarahi, omong kosong. Kamu masih membelanya? Apakah kamu telah menempatkan aku dan ayahmu di matamu? Jika kamu tertangkap, bagaimana dengan aku dan ayahmu? Geraldine Sol sangat bersemangat sehingga dia kehilangan kendali atas emosinya. Melihat adegan ini, ekspresi Aiden Enzo sedingin es, dan dia melangkah maju dan berteriak, Geraldine Sol. Hentikan, dia sangat tidak masuk akal dan bahkan memukul Vivian Low. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah rumahku, rumah. Itu memiliki namaku, itu bukan urusanmu jika aku memukul putriku. Geraldine Sol benar-benar di luar kendali dan dimarahi seperti tikus. Tiba-tiba, kemarahan tanpa nama melonjak ke atas dalam sekejap. Aiden Enzo tidak tahan lagi. Terkunci. Tamparan keras menamparkan wajah Geraldine Sol dengan marah, dan tamparan itu bergema di seluruh villa. Geraldine Sol, kamu mencari kematian. Aiden Enzo berteriak, matanya merah, penuh amarah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan.
Tamparan ini sangat keras sehingga semua orang tercengang. Terutama Geraldine Sol, menutupi wajahnya yang bengkak dengan cepat, menatap Aiden Enzo dengan tak percaya. Kapan hal yang tidak berharga ini berani mengalahkan dirinya seperti ini? Yap, beberapa kali pertama juga. Memikirkan beberapa kali sebelumnya, Geraldine Sol merasa semakin marah di hatinya. Seorang pengecut yang berani memukuli dirinya berulang kali, dia adalah seorang ibu mertua, dan status keluarga ada di sini. Kamu berani memukulku, apakah kamu melihatnya? Sampah ini sudah gila, beraninya kamu memukulku. Teriak Geraldine Sol dengan kejam sambil menggaruk tangannya. Akibatnya, Aiden Enzo membanting dan menendang perut Geraldine Sol, yang terakhir melemparkan pantatnya terbalik dan berteriak beberapa kali. Geraldine Sol, aku telah memperingatkanmu berkali-kali, kamu telah berulang kali menembus garis bawahku, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani macam-macam denganmu? Aiden Enzo berkata dengan dingin, mengepalkan tinjunya. Jika bukan karena Vivian Low yang menariknya ke belakang, dia pasti memberi pelajaran kepada Geraldine Sol yang bodoh ini hari ini. Geraldine Sol jatuh ke tanah, penuh dengan sakit perut, dan dia menangis dan berkata, ini sebaliknya, Anda tahu, menantu memukuli ibu mertuanya, apakah ada alasan untuk ini? Apakah saya masih bisa tinggal di rumah ini? Guora Low, Anda benar-benar mati, menantu Anda memukuli saya, mengapa Anda berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Geraldine Sol gemetar karena marah. Tapi dia takut, terutama aura pembunuh dingin pada Aiden Enzo barusan membuat Geraldine Sol panik. Oleh karena itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Guora Low. Guora Low juga sangat tidak berdaya, menggelengkan kepalanya untuk membujuk, Aiden Enzo, dia adalah ibu mertuamu. Lupakan saja, diam. Itu karena toleransi butamu sehingga dia begitu menantang dan tidak memiliki garis bawah. Teriak Aiden Enzo penuh amarah. Guora Low juga tahu itu, dan hatinya sangat terjerat. Memang, sebagai laki-laki dalam keluarga, dia benar-benar dihancurkan oleh tikus seperti Geraldine Sol. Melihat Guora Low ragu-ragu, Geraldine Sol sangat marah, dan memarahi, kamu adalah pria besar bernama Low, tidakkah kamu berani memberi pelajaran kepada menantu laki-lakimu? Kamu sia-sia, sama seperti Aiden Enzo, aku benar-benar buta. Hei, aku benar-benar menikahimu. Aku ingin menceraikanmu. Geraldine Sol kesal dan mengancam akan bercerai. Guora Low sangat bermasalah, dan dialah yang tidak memiliki status sama sekali. Dia kesal, menoleh dan memarahi, perceraian adalah perceraian. Aku sudah muak denganmu, sudah berapa kali kukatakan padamu, kamu harus memiliki garis bawah dalam menjadi seseorang, dan membiarkanmu tetap aman, tapi Anda hanya tidak mendengarkan. Anda tidak hanya membenci saya orang-orang tidak kompeten, dan mereka hanya menjadi kepala bagian untuk sebagian besar hidup mereka, pergi, kembali ke keluarga Sol Anda. Mata Geraldine membelalak heran setelah dimarahi ini. Dia hanya berkata dengan marah. Sekarang keluarga Sol tidak lagi berada di Sangjiang. Dia tidak pernah berani bertanya mengapa keluarga Sol bangkrut, karena takut keluarganya akan menemukannya dan meminta bantuan untuk membayar kembali uangnya. Tiba-tiba, Geraldine Sol pingsan, menangis, dan memukul dada dan kakinya. Baik, kalian semua bersatu untuk menggertakku, kan? Hidupku, Geraldine Sol, sangat menyedihkan, kalian berdua serigala bermata putih. Membantu orang luar menggertak saya juga akan lebih baik mati. Vivian Low tidak berbicara untuk sementara waktu, dan melihat ibunya membuat masalah lagi, dia hanya menyeret Aiden Enzo ke atas. Dia tidak ingin terlibat dengan Geraldine Sol, itu membosankan. Guora Low juga mendengus beberapa kali dan memasuki ruang kerja. Di seluruh aula, hanya Geraldine Sol yang menangis, dan ketika dia sudah cukup menangis, tangisannya berhenti. Keesokan harinya, Beirhan Digo mengundang Direktur Bikan di sebuah restoran. Edgar Digo secara alami ada di sana. Sekarang mereka sangat bangga akan hal itu. Tuan Digo, mengapa Anda tiba-tiba menghabiskan begitu banyak uang hari ini? Ya, Tuan Digo, kabar baik apa yang harus Anda umumkan? Perusahaan baru. Direktur Digo, apa maksudmu? Beberapa direktur bertanya dengan tidak sabar. Perusahaan yang akan saya dirikan akan sepenuhnya mengintegrasikan industri farmasi Sangjiang. Pada saat itu, apa yang akan kita dapatkan bukan hanya ratusan juta atau miliaran, tetapi puluhan miliar. Kata Beirhan Digo, dengan ambisi besar di dalam hatinya. Tidak bisa mendengar itu. Semua direktur di dalam ruangan berseru, ternyata Beirhan Digo mengincar Bikan untuk memonopoli penjualan di Sangjiang. Tuan Digo,
saya masih sedikit khawatir. Meskipun kami secara kolektif menarik investasi, masih ada grup Jingdu Enzo di belakang Bikan. Jika mereka, seseorang bertanya dengan curiga. Edgar Digo tertawa keras saat ini dan berkata, Direktur Firlan, jangan khawatir tentang ini hanya grup Jingdu Enzo, meskipun keluarga Digo kami tidak dekat dengannya, tetapi jangan lupa, sosok di belakang keluarga Digo saya. Sosok itu, untuk sesaat, semua direktur tercengang dan terkejut. Mungkinkah masalah ini dimainkan oleh sosok di belakang keluarga Digo? Beirhan Digo tersenyum dan berkata, saya tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang masalah ini kepada Anda. Anda hanya perlu tahu bahwa grup Jingdu Enzo sekarang adalah harimau dengan giginya dicabut. Kata-kata seperti itu, semua orang menaruh hati mereka ke dalam perut mereka. Pada saat itulah Edgar Digo menjawab panggilan telepon, dan langsung tertawa. Edgar, apa yang membuatmu begitu bahagia? Beirhan Digo bertanya, Ayah, orang yang saya atur di perusahaan baru saja memberitahu saya bahwa Jalang Bao Vivian Lou akan bertemu investor baru. Saya tertawa terbahak-bahak, siapa lagi yang berani berinvestasi di Bikan sekarang? Edgar Digo tersenyum, wajahnya penuh penghinaan. Beirhan Digo mengangguk dan berkata, itu pasti dibuat untuk dilihat orang lain, jangan khawatir, Bikan pasti akan mati. Semua orang mengangkat gelas mereka dan merayakannya terlebih dahulu. Selama ada uang yang bisa dihasilkan, tidak masalah perusahaan siapa itu. Di sisi lain, Vivian Lou membuat janji dengan investor baru hari ini, yang direkomendasikan oleh Aiden Enzo. Dia ragu pada awalnya, tetapi karena direkomendasikan oleh suaminya, dia masih siap untuk bertemu. Segera, Vivian Lou bertemu investor baru di tempat yang disepakati, dan ada seorang pirang seksi di belakangnya. Nona Vivian yang terhormat, senang bertemu dengan Anda. Baheite tidak berani mengabaikan Vivian Lou, ini adalah istri Tuan Aiden Enzo. Vivian Lou juga terkejut, dia tidak menyangka bahwa orang yang direkomendasikan oleh Aiden Enzo sebenarnya adalah orang asing. Aiden Enzo, kapan kamu punya teman asing? Dan melihat penampilan pihak lain, dia sepertinya berusia 50-an atau 60-an. Halo, Tuan Baheite, saya ketua perusahaan Bikan. Vivian Lou tersenyum dan berkata dengan sangat sopan. Baheite, melirik asisten wanita seksi di belakangnya. Yang terakhir membuat 2 cangkir kopi, dan kemudian berdiri diam di belakang Baheite. Nona Vivian, saya sudah memahami situasi perusahaan Anda. Dana yang Anda kekurangan sekarang sekitar 3 miliar, kata Baheite langsung ke intinya. Vivian Lou mengangguk dan berkata, Tuan Baheite yang terhormat. Saat ini, Bikan memang kekurangan dana, tetapi tolong percaya bahwa selama Bikan dapat mengatasi kesulitan ini, perkembangan kami tidak akan lebih buruk daripada perusahaan farmasi dengan 500 yuan. Anda harus sangat jelas tentang nilai Bikan di Sanjiang sekarang, dan kami memiliki pasar puluhan miliar. Baheite mengangguk dan mengakui, ya, Nona Vivian, saya harus mengakui bahwa Bikan memiliki prospek pasar yang tidak terbatas, tetapi ini 3 miliar investasi bukan jumlah yang kecil. Vivian Lou cemas, apakah pihak lain tidak punya banyak uang? Lagi pula, dia tidak menaruh semua harapannya di sini. Tiba-tiba, namun, demi Tuan Enzo, saya memutuskan untuk memberikan investasi ini kepada Nyonya Vivian, kata Baheite. Demi suamiku, Vivian Lou terkejut di dalam hatinya. Investasi 3 miliar, begitu saja. Ini terlalu cepat. Awalnya, Vivian Lou tidak menaruh semua harapannya pada teman Aiden Enzo, tapi sekarang tampaknya dia jelas meremehkan koneksi Aiden Enzo. Teman Aiden Enzo, bagaimana dia bisa dengan mudah menyetujui investasi 3 miliar yuan? Bukankah dia dibatasi oleh hak keluarganya untuk mengontrol properti? Vivian Lou sangat terkejut sehingga dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tampaknya suami saya bukan hanya tuan muda dari keluarga Enzo. Apakah tuan muda grup Enzo di Kyoto benar-benar identitas asli Aiden Enzo? Saya telah menikah dengan Aiden Enzo selama 3 tahun, dan saya belum pernah melihatnya. Saya pikir dia hanya pria biasa. Namun, terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini. Vivian Lou tiba-tiba menyadari bahwa suaminya mungkin tidak sesederhana itu. Tuan Bahet, apakah Anda benar-benar setuju dengan investasi ini? Vivian Lou bertanya dengan heran. Tentu saja, investasi ini akan segera diinvestasikan di Bikan, yakinlah Nona Vivian. Baheite tersenyum, asisten wanita di belakangnya langsung mengeluarkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani dan disegel. Artinya, selama Vivian Lou menandatanganinya, investasinya akan turun. Vivian Lou tiba-tiba merasa sangat tidak nyata,
menatap Baheite dengan bingung, dan bertanya dengan lemah, "Tuan Baheite, saya memiliki pertanyaan, investasi ini milik Anda atau milik suami saya? Tolong jawab saya dengan jujur." Baheite sangat malu. Aiden Enzo pernah memperingatkan dirinya bahwa dia tidak boleh dengan mudah mengungkapkan identitasnya, apalagi mengungkapkan aset pribadinya di luar negeri. Tapi sekarang ini masalahnya. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.